Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1556 sampai 1560. Ketika aku pergi ke kapel sejenak, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa di antara orang-orang pilihannya ada beberapa yang Ia pilih secara khusus, dan Ia panggil kepada tingkat kesucian yang lebih tinggi, kepada kesatuan yang istimewa dengan Dia. Dari jiwa-jiwa yang mirip serafim ini, Allah menuntut kasih yang lebih besar daripada yang Ia tuntut dari jiwa-jiwa yang lain. Memang mereka semua hidup dalam biara, tetapi kadang-kadang Tuhan menuntut dari jiwa tertentu tingkat kasih yang lebih tinggi. Jiwa yang demikian memahami panggilan ini, sebab Allah memberitahukan panggilan ini secara batin. Tetapi jiwa itu dapat mengikuti atau mengabaikan panggilan ini, tergantung pada jiwa itu sendiri, apakah ia akan setia kepada sentuhan-sentuhan Roh Kudus atau menolaknya. Sudah diperlihatkan kepadaku bahwa di purgatorium ada tempat di mana jiwa-jiwa harus membayar utang mereka kepada Allah atas pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Siksaan seperti ini merupakan siksaan yang paling berat bagi semua jiwa. Jiwa yang telah menerima tanda khusus dari Allah akan ditonjolkan dimanapun ia berada, entah di surga, entah di purgatorium, entah di neraka. Di surga ia akan diunggulkan di atas jiwa-jiwa lain dengan kemuliaan yang lebih cemerlang dan pengetahuan yang lebih jelas tentang Allah. Di purgatorium ia akan menanggung penderitaan yang lebih berat, sebab ia mengenal Allah dengan lebih baik dan mendambakannya dengan kerinduan yang lebih besar. Di neraka ia menderita lebih berat daripada jiwa-jiwa lain, karena ia mengetahui dengan lebih jelas bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu. Tanda kasih eksklusif Allah yang tak terhapuskan ini dalam jiwa tidak akan dihapus. Oh Yesus, jagalah aku selalu berada dalam ketakutan kudus, supaya aku tidak pernah menyia-nyiakan rahmat. Tolonglah aku, supaya selalu setia kepada ilham Roh Kudus. Bantulah aku, supaya aku lebih senang kalau hatiku meledak karena cinta akan Dikau, daripada aku melalaikan satu olah cinta pun terhadap-Mu. 2 Februari 1938. Kegelapan jiwa. Hari ini adalah pesta Bunda Allah, dan keadaan jiwaku sedemikian gelap. Tuhan telah menyembunyikan diri, dan aku sendirian, sama sekali sendirian. Pikiranku menjadi sedemikian redup, sehingga aku hanya melihat khayalan-khayalan melulu. Tidak seberkas sinar pun memancar ke dalam jiwaku. Aku tidak memahami diriku sendiri, juga tidak memahami mereka yang berbicara kepadaku. Godaan-godaan yang menakutkan mengenai iman kudus menyerbu aku. Oh Yesusku, selamatkanlah aku. Aku tidak dapat berbicara lebih lama lagi.
Aku tidak dapat melukiskan hal-hal ini secara rinci, karena aku takut membuat seseorang akan tersandung kalau membacanya. Aku sangat heran bahwa siksaan-siksaan seperti ini dapat menimpa suatu jiwa. Oh badai, apa yang engkau lakukan terhadap biduk hatiku? Sudah sepanjang hari dan sepanjang malam, badai ini berlangsung. Ketika itu Mother Superior masuk untuk menjenguk aku dan bertanya, "Apa engkau mau memanfaatkan kesempatan ini, suster? Sebab Pastor Andras datang untuk mendengarkan pengakuan dosa." Aku menjawab, "Tidak. Aku merasa Pastor Andras tidak akan memahami aku, atau aku tidak akan mampu melakukan pengakuan dosa." Aku menjalani sepanjang malam bersama Yesus di Getsemani. Dari dadaku melesat satu rintihan yang terus-menerus. Suatu sakratul maut yang alami akan jauh lebih ringan, sebab sesudah berada dalam sakratul maut itu, orang akan mati. Sedangkan di sini, orang berada dalam sakratul maut, tetapi tidak dapat mati. Oh Yesus, aku tidak pernah membayangkan penderitaan seperti ini dapat terjadi. Kehampaan, itulah kenyataannya. Oh Yesus, selamatkanlah aku. Aku percaya akan Dikau dengan segenap hatiku. Sudah begitu seringkali aku melihat kecemerlangan wajah-Mu. Dan kini, di manakah Engkau, Tuhan? Aku percaya, dan sekali lagi aku percaya akan Dikau, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku juga percaya akan semua kebenaran yang diajarkan oleh gereja kudus-Mu untuk diimani. Tetapi kegelapan tidak juga surut, dan rohku tenggelam dalam sakratul maut yang bahkan lebih mengerikan. Dan pada saat itu, siksaan yang sedemikian mengerikan menguasai aku sampai-sampai aku heran bahwa aku tidak menghembuskan napas terakhir. Tetapi semua ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu aku melihat Yesus, dan dari hatinya keluar 2 berkas sinar, seperti yang sudah pernah kulihat. Kedua berkas sinar itu menyelubungi aku sepenuhnya. Pada saat itu juga, segala siksaan saya itu lenyap. Putriku, Kata Tuhan, ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri, engkau hanyalah seperti yang baru saja engkau alami. Dan hanya karena rahmat-Ku, engkau dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal dan dalam segala karunia yang Aku limpahkan kepadamu. dengan kata-kata Tuhan ini, muncullah dalam hatiku pengetahuan sejati tentang diriku sendiri. Yesus sedang memberikan pelajaran kepadaku tentang kerendahan hati yang mendalam dan sekaligus tentang penyerahan total kepadanya. Hatiku akan kembali menjadi debu dan abu. Dan kalaupun semua orang harus menginjak-injak aku masih tetap akan memandang hal itu sebagai karunia. Aku merasa dan sungguh aku menyadari sepenuhnya bahwa aku ini bukan apa-apa, sehingga setiap penghinaan yang kualami akan menjadi suatu penyegaran bagiku. 3 Februari 1938. Hari ini, sesudah Komuni Kudus, Yesus sekali lagi memberikan beberapa petunjuk kepada aku. Pertama,
Jangan bertempur melawan godaan dengan mengandalkan dirimu sendiri, tetapi segera ungkapkanlah godaan itu kepada Bapa pengakuanmu. Maka kekuatan godaan itu akan hilang sama sekali. Kedua, dalam pertempuran ini, jangan sampai engkau kehilangan damai. Hiduplah di hadiratku. Mintalah pertolongan kepada bundaku dan kepada para kudus. Ketiga, yakinlah bahwa aku menjaga dan menopang engkau. Keempat, jangan takut, baik terhadap pertempuran jiwa maupun terhadap godaan-godaan apapun, sebab aku menopang engkau. Kalau engkau mau berjuang, ketahuilah bahwa kemenangan selalu ada di pihakmu. Kelima, ketahuilah bahwa dengan gigih berperang, engkau memberikan kemuliaan besar kepadaku dan menimbun pahala bagi dirimu sendiri. Godaan-godaan memberi engkau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.